Bayangkan, seorang gadis OB yang setiap hari dipandang rendah, dianggap hanya sebatas penyapu lantai, tiba-tiba membuat satu gedung perkantoran mewah terdiam. Hanya karena ia mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Jerman yang fasih. Semua mata membelalak. Semua telinga tak percaya. Siapa sebenarnya gadis ini? Rahasianya lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Jangan lupa tekan like. Semoga cerita penuh hikmah ini menjadi pengingat bahwa rezeki datang dari Allah dengan cara yang tak pernah kita duga. Di tengah riuhnya suara printer, langkah sepatu hak tinggi, dan tawa para staf kantor, seorang gadis berseragam biru pudar tampak menyapu lantai marmer yang mengilap. Namanya Aulia. Usianya baru 23 tahun, tapi wajahnya terlihat jauh lebih dewasa dari semestinya. Setiap pagi, sebelum jam 7, ia sudah tiba di lobi kantor megah itu, membawa ember, lap, dan semangat yang ia simpan rapat-rapat dalam dada. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Bahkan ketika ia menyapa dengan sopan, "Selamat pagi, Bu." Para karyawan hanya menoleh sekilas atau malah berlalu begitu saja. Tapi Aulia tidak pernah sakit hati. Ia paham, dalam dunia ini, tak semua orang diajarkan untuk menghargai mereka yang dianggap kecil. Di sudut kantin kantor, tempat para OB biasanya makan siang, Aulia duduk sendirian. Nasinya dibungkus dari rumah kos kecil di gang sempit. Hanya lauk tempe goreng dan sambal yang ia buat sendiri. Ia memandang meja-meja lain yang penuh tawa, bercanda soal bonus dan liburan ke luar negeri. Sementara ia hanya memikirkan bagaimana caranya menabung agar ibunya di kampung bisa periksa ke dokter minggu depan. OB baru itu, lulusan mana sih? Kok kalem amat? Celetuk salah satu staf perempuan di pojok pantry, dengan tawa sinis yang jelas ditujukan padanya. Katanya dari desa ya? Tapi sok banget jalannya kayak anak kuliahan. Timpal yang lain sambil tertawa kecil. Aulia mendengarnya. Tapi ia tetap menunduk, menahan napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena ia terbiasa. Dari kecil, hidupnya memang tidak mudah. Ayahnya hanya seorang petani kecil yang meninggal karena penyakit jantung saat Aulia baru masuk SMA. Sejak itu, ia bertekad, ia harus kuat. Ia harus berguna untuk keluarganya. Apapun caranya. Pekerjaan sebagai OB bukanlah mimpinya. Dulu, Aulia pernah bermimpi jadi guru bahasa. Ia bahkan sempat mendapat beasiswa ke Jerman. Ya, ke luar negeri. Tapi hidup tidak selalu ramah. Saat ia di tahun pertama kuliah, ibunya jatuh sakit. Paru-parunya rusak karena terlalu lama bekerja sebagai buruh cuci. Aulia terpaksa pulang, membatalkan mimpinya, dan mengambil pekerjaan apapun demi bisa membeli obat. Ia tidak pernah menyesal. Ia tahu, berbakti kepada ibu jauh lebih mulia dari gelar apapun. Tapi tentu saja, itu tak membuat hari-harinya mudah. Suatu siang, saat hujan turun deras dan petir menyambar langit kota, Aulia sedang mengepel lantai dekat ruang meeting VIP. Ia melakukannya dengan cekatan, memastikan tak ada noda sedikit pun di kaca-kaca jendela yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, suara derap kaki terburu-buru terdengar. Seorang supervisor, Bu Rani, lewat sambil menyentil tangan Aulia dengan map yang dibawanya. "Cepat beresin di depan. Mau ada tamu penting dari luar negeri. Jangan sampai ada setetes air pun kelihatan. Bisa bikin malu kita semua." Bentaknya tanpa memandang wajah Aulia. Aulia hanya mengangguk, menahan luka kecil di pergelangan tangannya. "Iya, Bu." Dalam hatinya, ia menggumamkan doa. "Ya Allah, sabarkan aku." Malam harinya, saat semua karyawan pulang dan gedung mulai sepi, Aulia membersihkan ruang meeting utama. Di sudut meja, ia menemukan lembar presentasi yang tertinggal. Semua ditulis dalam bahasa Jerman. Ia membacanya sekilas, lalu mengangguk pelan. Ia tahu betul artinya. Otaknya masih menyimpan semua pelajaran yang pernah ia dapat di kampus luar negeri itu, walau kini tinggal kenangan. Tiba-tiba, suara security mengejutkannya. "Loh, Neng Aulia bisa baca itu? Itu bahasa luar kan?" Aulia tersenyum kecil. "Sedikit, Pak. Dulu pernah belajar." "Wah,
OB pinter ini MAH. Sayang ya dunia kadang gak adil. Ujar satpam tua itu sambil menggeleng pelan. Aulia hanya tersenyum. Dalam hati, ia setuju. Dunia memang kadang tak memberi ruang pada mereka yang punya potensi, hanya karena mereka lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Tapi ia tidak menyerah. Ia percaya, kalau ia terus sabar dan jujur, Allah akan buka jalan. Dan malam itu, di tengah lantai yang licin dan langit yang mendung, Aulia menatap keluar jendela lantai 18 sambil berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang masih ada mimpi yang kau simpan untukku, aku siap menunggu. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Semua staf tampak gugup, berdandan lebih rapi. Bahkan para manajer ikut turun tangan menyambut tamu yang katanya sangat penting. Di tengah lalu lalang orang dengan map di tangan dan headset di telinga, Aulia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, menyapu, mengepel, dan menyapu debu dari bingkai-bingkai foto di lorong utama. Tak ada yang memberitahu siapa tamu tersebut. Tapi kabar burung menyebutkan bahwa dia adalah seorang miliuner, investor kelas dunia yang akan menanamkan modal besar ke perusahaan itu. Beberapa karyawan bahkan bisik-bisik, katanya orang Jerman, terkenal tegas dan cerdas, dan pernah menolak perusahaan besar hanya karena sambutan awal yang tidak profesional. Aulia mendengar semuanya sambil terus mengelap kaca meja besar di lobi. Telinganya terbiasa menangkap pembicaraan yang bukan untuknya, tapi hatinya tahu batas. Ia tidak mencampuri urusan yang bukan ranahnya. Tapi entah kenapa, hari itu ada perasaan aneh yang mengendap di dadanya. Seperti akan terjadi sesuatu yang besar. Dan benar saja. Pukul 9 tepat, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan kantor. Seorang pria tinggi besar dengan jas abu-abu elegan keluar dari dalamnya. Rambutnya pirang keperakan, matanya biru tajam, dan langkahnya tegap. Dialah Herr Klaus Müller, investor asal Jerman yang selama ini hanya dikenal lewat artikel dan video konferensi. Kini berdiri nyata di lobi, menatap sekitar dengan tatapan tajam dan datar. Semua staf langsung berdiri tegak. Rani, sang supervisor, tersenyum kaku dan menjulurkan tangan. Welcome, Klaus. We are honored to have you here. Klaus hanya mengangguk singkat, lalu melontarkan kalimat panjang dalam bahasa Jerman kepada asistennya. Tak ada yang mengerti. Bahkan penerjemah yang disiapkan terlihat gugup. Wajahnya memucat karena tidak siap menghadapi logat secepat itu. Semua menegang. Namun saat itu, entah kekuatan dari mana, Aulia yang sedang jongkok di sudut ruangan sambil membersihkan alas kaki tamu, tanpa sadar menoleh dan berkata perlahan, Entschuldigen Sie, Herr sagte, dass die Unterlagen auf dem Tisch in Raum C sehen möchte. Maaf, dia bilang ingin melihat dokumen di atas meja di ruang C. Suara itu tak keras, tapi cukup jelas untuk membuat seisi ruangan menoleh. Klaus langsung berhenti bicara. Ia memutar tubuhnya, menatap Aulia dengan mata melebar. Staf-staf lain ikut menoleh. Beberapa bahkan saling pandang, seolah memastikan mereka tidak salah dengar. Supervisor Rani mengerutkan dahi. Apa kamu barusan bicara? Bahasa Jerman? Tanyanya ketus. Aulia menunduk seketika. Iya, Bu, maaf. Saya hanya... Siapa suruh kamu ikut bicara? OB itu kerjaannya bersih-bersih, bukan sok pintar. Bentak Rani, mukanya merah padam karena malu di depan tamu. Tapi Klaus mengangkat tangan, menghentikan amarah sang supervisor. Ia mendekati Aulia, menunduk sedikit dan bertanya dengan bahasa ibunya. Woher haben Sie Deutsch gelernt? Dari mana kamu belajar bahasa Jerman? Aulia terdiam sejenak. Jantungnya berdegup tak karuan. Semua mata menatapnya. Ia merasa seolah ditelanjangi di tengah keramaian. Tapi dalam hati ia sadar, ini saatnya bicara jujur. Ich habe es an der Universität in Deutschland gelernt. Aber ich musste zurückkehren. Weil meine Mutter krank war. Saya belajar di universitas di Jerman. Tapi saya harus pulang karena ibu saya sakit. Hening. Sangat hening. Seperti kantor itu kehilangan suaranya. Bahkan suara printer pun berhenti. Klaus tersenyum kecil, lalu berbalik kepada asistennya dan tertawa ringan.
Sie ist die Erste, die mich heute verstanden hat. Dia satu-satunya yang mengerti apa yang saya katakan hari ini. Karyawan-karyawan mulai berbisik. Mata mereka tak bisa lepas dari Aulia. OB, kuliah di Jerman? Kok bisa? Rani, yang tadi begitu garang, kini pucat pasi. Ia menarik lengan kemejanya gugup, mencoba tetap berdiri tegak meski hatinya berantakan. Aulia berdiri kaku. Tangannya masih menggenggam lem pembersih. Sementara pikirannya penuh kabut. Ia tak menyangka, hanya karena satu kalimat, hidupnya mendadak jadi pusat perhatian. Ia tahu, sejak detik itu, tak akan ada yang memandangnya sama lagi. Namun di tengah sorotan mata dan tepukan kecil dari beberapa staf yang mendadak ramah, Aulia hanya memalingkan wajah ke jendela. Langit mendung. Persis seperti perasaannya. Ia tidak menginginkan ketenaran. Ia tidak ingin dihormati hanya karena satu kalimat asing. Yang ia butuhkan hanya kesempatan untuk dihargai sebagai manusia, bukan karena posisi, bukan karena bahasa, tapi karena hati dan kerja keras. Dan saat langkah Herr Klaus menjauh menuju ruang meeting, ia menoleh sebentar ke arah Aulia dan tersenyum. Sebuah senyum yang entah kenapa terasa berbeda. Senyum yang seperti berkata, "Aku mengenalmu lebih dari yang kau bayangkan." Sejak insiden ucapan Jerman itu, nama Aulia mendadak jadi buah bibir. Bukan hanya di lantai operasional, tapi juga sampai ke ruang manajerial. OB yang biasanya nyaris tak kasat mata, kini jadi topik hangat di setiap sudut kantor. Bahkan mesin fotokopi yang biasanya hanya mengeluarkan suara cetakan kini jadi saksi bisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Beneran tuh si Aulia kuliah di Jerman? OB kok bisa ngomong Jerman sevasi itu ya? Jangan-jangan dia nyamar? Atau mungkin dia dulu orang kaya? Semua bertanya-tanya. Tak ada yang benar-benar tahu. Tapi satu hal pasti, sikap para karyawan terhadap Aulia mulai berubah. Meski tidak semuanya ke arah yang baik. Sebagian mendadak jadi ramah, menawarkan air, bahkan tempat duduk. Namun di balik senyum mereka, tampak jelas tatapan canggung. Seolah mereka tidak tahu harus memperlakukan Aulia sebagai apa. Masih hobekah? Atau sebenarnya dia sesuatu? Sementara itu, sebagian lainnya justru semakin menunjukkan rasa tak suka. Terutama Rani, supervisor bagian resepsionis. Harga dirinya seolah tercabik-cabik saat tamu kehormatan lebih menghargai OB daripada staf tetap. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang selama ini ia anggap kelas bawah, justru membuatnya malu di depan semua orang. "Jangan terlalu dibesarkanlah," kata Rani kepada manajer HR saat makan siang. Ya dia bisa bahasa asing, tapi tetap aja OB. Kemampuan ngomong bukan berarti bisa kerja sama investor, kan? Namun tak ada yang menggubris. Semua terlalu sibuk membaca ulang CV Aulia yang mendadak diminta pihak HR. Ya, mereka baru tahu kalau ternyata di awal masuk kerja, Aulia memang tidak mencantumkan latar belakang pendidikannya secara lengkap. Ia hanya menulis, pernah kuliah, tanpa detail, karena tak ingin membuat masalah. Kini, fakta itu malah menjadi bumerang. Banyak yang mulai melihat Aulia sebagai teka-teki. Di ruang cleaning service, tempat biasa Aulia menaruh alat pel, suasananya pun berubah. Beberapa OB senior yang dulu sering mengobrol kini terlihat menjaga jarak. "Mbak Aulia sekarang udah terkenal, takut kita nggak selevel lagi," ucap salah satu OB sambil bercanda, meski nadanya getir. Aulia hanya tersenyum, menahan sesak di dada. Ia tidak minta dihormati. Ia tidak minta dianggap luar biasa. Yang ia butuhkan hanyalah bekerja dengan tenang, tanpa sorotan, tanpa pujian kosong yang berubah jadi tekanan. Sore harinya, ia duduk di kantin belakang, memandangi semangkuk mie instan yang mulai dingin. Dari kejauhan, beberapa staf muda tertawa sambil mengamati ponsel. Aulia samar-samar mendengar mereka menyebut namanya. Aulia OB viral. Ternyata, seseorang merekam kejadian tadi pagi saat Aulia berbicara bahasa Jerman, dan sudah tersebar di media sosial internal kantor. Video itu telah ditonton ratusan kali. Judulnya, OB fasih bahasa Jerman, bikin investor kaget.
Aulia menunduk. Tangannya gemetar menggenggam sendok plastik. Ia merasa telanjang. Setiap kata yang ia ucapkan kini dipelototi. Setiap gerak-geriknya dinilai. Ia bukan lagi Aulia si pembersih kantor. Ia kini seolah jadi maskot kejutan di mata semua orang. Dan ini membuatnya lelah. Sementara itu, Herr Klaus diam-diam meminta timnya untuk menyelidiki lebih jauh tentang Aulia. Ia tidak puas hanya mengetahui bahwa gadis itu pernah kuliah di luar negeri. Ada sesuatu dalam mata Aulia yang membuat Klaus terusik. Sebuah tatapan yang mengandung kesedihan mendalam, sekaligus keteguhan yang jarang ia lihat pada manusia manapun. Di ruang kerjanya yang tenang, Klaus berbicara kepada asistennya dalam bahasa Jerman. Saya merasa gadis itu menyimpan sesuatu. Bukan hanya kemampuan, tapi masa lalu yang dipenuhi luka. Kita cari tahu, siapa dia sebenarnya. Malam itu, Aulia pulang lebih lambat dari biasanya. Langit Jakarta masih diguyur gerimis. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan kelabu di aspal basah. Di dalam bus kota yang penuh sesak, ia berdiri sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Di dalamnya hanya ada uang makan, kartu staf, dan foto ibunya yang mulai lusuh. Setibanya di kontrakan sempit, ia membuka pintu pelan-pelan. Kamar berukuran 3x3 meter itu menjadi saksi bisu air mata yang tumpah tanpa suara. Ia duduk di pojok ranjang, melepas sepatu kerjanya, dan memandangi langit-langit yang retak. Ya Allah, bisiknya lirih, dengan suara yang bergetar. Jika semua ini ujian, aku terima. Tapi jangan biarkan aku menjadi sombong. Jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Ia tahu, dunia ini bisa berubah dalam sekejap. Kemarin ia dianggap tak berarti. Hari ini dipuja-puji. Tapi ia juga sadar, semua itu bisa hancur hanya karena satu kesalahan kecil. Dan saat angin malam menyusup lewat celah jendela, Aulia kembali mengingat satu hal yang selalu ditanamkan almarhum ayahnya. Harga diri itu bukan soal pekerjaanmu, tapi seberapa kuat kau bertahan saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Sejak pagi, udara kantor terasa ganjil. Bukan karena cuaca, tapi karena bisik-bisik yang semakin menyebar dan meruncing seperti belati. Pujian yang semula mengalir untuk Aulia kini berubah menjadi nada curiga. Seolah-olah kelebihan yang dimiliki gadis itu bukanlah anugerah, melainkan ancaman. Apalagi bagi Rani. Harga dirinya sebagai supervisor telah terkoyak di hadapan semua orang. Ia tak terima. Seorang OB mengunggulinya di hadapan tamu penting. Ia merasa Aulia telah menampar martabatnya, meski secara tidak langsung. Maka hari itu, Rani berniat mengembalikan tatanan dengan cara yang menurutnya pantas, menjatuhkan Aulia dengan elegan di depan banyak saksi. Semuanya dimulai saat meeting mingguan diselenggarakan di ruang serbaguna. Beberapa staf dan supervisor hadir, termasuk jajaran HR. Di tengah rapat yang tampak biasa, Rani tiba-tiba mengangkat tangan dan menyela. Maaf, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, saya ingin menyampaikan hal kecil tapi penting. Tatapan orang-orang mulai tertuju padanya. Saya rasa, kita harus menindaklanjuti peristiwa kemarin. Mengenai Aulia, petugas OB, yang katanya bisa bahasa Jerman. Supaya tidak salah langkah, kita perlu tahu sejauh mana kemampuannya. Jangan sampai nanti kita terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Suasana ruang rapat menjadi dingin. Aulia yang diminta hadir hanya untuk menghidangkan minuman, kini berdiri mematung sambil memegang teko teh. Wajahnya pucat, tubuhnya seperti membeku. Jadi begini saja, lanjut Rani. Bibirnya melengkung penuh senyum licik. Aulia, kamu boleh duduk. Kita ada beberapa dokumen penting dari klien Jerman. Kalau memang kamu bisa, coba terjemahkan secara langsung. Jangan cuma kalimat ringan, tapi isi kontrak bisnis. Kita ingin pastikan kamu tidak sekadar menghafal kata sambutan. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Beberapa staf tampak tersenyum geli, seolah ingin menyaksikan Aulia tersandung di depan umum. HR manager yang sejak awal bersikap netral tampak ragu. Tapi karena semua mata tertuju pada Aulia, ia mengangguk pelan. Kalau kamu keberatan, Aulia,
Tidak usah dipaksa. Namun Aulia hanya menunduk hormat. Saya bersedia, Pak. Rani melemparkan tumpukan kertas berbahasa Jerman ke meja. Isinya bukan main-main, perjanjian kerjasama dengan istilah hukum dan bisnis tingkat tinggi. Sebuah jebakan yang dibuat untuk mempermalukan. Aulia duduk perlahan. Tangannya gemetar saat membuka lembar pertama. Jantungnya berdetak keras. Di sekelilingnya, tatapan merendahkan menusuk seperti duri. Tapi detik demi detik berlalu, dan semua hening. Suara Aulia mulai terdengar, pelan namun tegas. Ia menerjemahkan satu paragraf, lalu satu halaman penuh. Suaranya stabil, pengucapannya sempurna, dan makna yang ia uraikan sangat akurat. Bahkan beberapa istilah hukum yang sulit ia terjemahkan dengan pilihan kata yang tepat. Tak ada lagi yang tertawa. Tak ada yang menyela. Rani tampak mati kutu. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Sementara HR manager hanya bisa melongo, lalu akhirnya menepuk meja perlahan. Luar biasa. Tapi di balik kemenangan itu, Aulia tidak merasa bangga. Saat rapat bubar dan orang-orang mulai menyapanya dengan senyum basa-basi, hatinya justru hampa. Ia masuk ke gudang alat kebersihan, menutup pintu rapat-rapat. Di sana, ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Tangis yang selama ini ia tahan tumpah pelan-pelan. Bukan karena ia diuji, tapi karena ia diperlakukan seperti pameran sirkus. Seolah kemampuannya hanya layak dipertontonkan untuk kepuasan orang lain. Ya Allah, ucapnya dengan suara tercekat. Kenapa semua ini justru membuatku makin sendiri? Saat pintu diketuk, ia buru-buru menghapus air mata. Seorang staf pria dari bagian pemasaran masuk, membawa setumpuk map. Maaf, Aulia. Aku cuma mau bilang, kamu hebat. Aku tahu nggak mudah buat kamu. Aulia mengangguk pelan. Terima kasih, Mas. Kalau kamu butuh tempat cerita, aku siap dengerin. Senyum Aulia muncul sedikit. Tapi tetap saja, ia tahu, orang yang benar-benar peduli bukanlah mereka yang datang saat dia bersinar, melainkan mereka yang tetap ada saat dia gelap. Dan sampai detik itu, satu-satunya yang selalu menemaninya tanpa syarat, hanyalah Allah. Malam itu, saat Aulia mengirimkan uang untuk ibunya di kampung lewat warung pulsa dekat kontrakan, ia menatap layar HP-nya yang buram. Di dalam hati, ia berbisik, aku tidak minta dihargai, aku hanya ingin dijaga. Kalau memang harus jatuh lagi, jangan biarkan aku hilang arah, ya Allah. Setelah ujian yang sengaja dibuat untuk mempermalukannya malah berubah jadi bukti keunggulannya, suasana kantor belum sepenuhnya tenang. Banyak yang mulai menyimpan rasa iri dalam diam, sementara sebagian lainnya diam-diam ingin mendekat, berharap bisa menumpang cahaya dari Aulia. Tapi di balik semua itu, Aulia tahu, sorotan bukanlah pelindung, justru bisa jadi pembakar kalau ia lengah. Beberapa hari berlalu. Wajahnya tetap terlihat tenang saat bekerja. Tapi di balik senyum sopannya, ada sesuatu yang mulai terasa sesak. Masa lalu. Karena dalam dunia yang kini menyorotinya, masa lalu itu mulai mengintip keluar dari balik pintu yang sudah lama ia kunci rapat. Dan pintu itu mulai terbuka saat sebuah email dari tim HR mendarat di kotak masuk kantor. Aulia, kami ingin memperbarui data riwayat pendidikanmu. Bisa isi kembali formulir ini dengan lebih lengkap. Aulia terdiam. Tangannya menggenggam mouse, tapi pikirannya mengembara jauh. Kembali ke 5 tahun lalu, saat hidupnya berbalik arah. Ia masih mengingat pagi itu. Ia duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan surat panggilan beasiswa dari kampus elit di Jerman di tangannya. Senyum kecil terlukis di wajahnya meski mata ibunya bengkak karena batuk berdarah. Aulia, pergi saja. Lanjutkan sekolahmu. Ibu bisa sendiri. Kalimat itu keluar dari bibir ibunya dengan suara serak yang ia paksakan tegar. Tapi Aulia tahu, itu bukan kekuatan. Itu keputusasaan. Dan ia tak bisa membiarkan ibunya bertarung sendirian. 2 hari setelahnya, Aulia mengurus pengunduran diri dari universitas luar negeri itu. Ia menjual laptopnya, membatalkan paspor,
dan mengirim email panjang penuh permintaan maaf kepada dosennya. Ich kann nicht kommen. Meine Mutter ist krank. Saya tidak bisa datang. Ibu saya sakit. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Ia tidak pernah kembali ke jalur akademik. Ia mulai bekerja serabutan, menjadi guru les, pelayan toko, sampai akhirnya melamar sebagai petugas OB karena tak ada lagi lowongan yang terbuka tanpa gelar. Ia memilih diam. Ia tak ingin dikasihani, apalagi disebut korban keadaan. Tapi bukan berarti hatinya tak terluka. Banyak malam yang ia lewati dengan dada sesak, bertanya kepada Allah, kenapa aku yang harus menyerah pada mimpi? Namun setiap kali ibunya bisa tidur nyenyak tanpa batuk, setiap kali obat bisa terbeli dari sisa gajinya, Aulia tahu, jawabannya sudah ada di sana. Ini bukan tentang kalah, tapi tentang memilih yang lebih mulia. Kini, saat HR menuntut data akademik lengkap, Aulia tahu, cerita lama itu tak bisa ia hindari lagi. Ia mengisi form dengan pelan. Di bagian pendidikan terakhir, ia tulis, beasiswa bahasa Jerman Universitat Köln, tidak selesai. Tak lama setelah itu, panggilan dari HR datang. Bukan untuk menegur, tapi untuk bertanya lebih jauh. Dan saat Aulia menjelaskan, dengan suara tenang dan jujur, bahwa ia dulu hampir menyelesaikan studi di Jerman tapi memilih pulang karena ibunya sakit, suasana ruang HR berubah menjadi sunyi. Manajer HR mengangguk-angguk. Matanya berkaca-kaca. Kamu kuat sekali, Aulia. Tapi Aulia hanya tersenyum kecil. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak, Pak. Tidak lebih dari itu. Di sisi lain, seseorang yang ikut memerhatikan semua ini dengan seksama adalah Herr Klaus. Ia yang sejak awal merasa terusik oleh kehadiran Aulia, kini semakin yakin bahwa gadis ini bukan hanya sekadar pintar, tapi juga punya jiwa yang langka, campuran dari keikhlasan dan kecerdasan yang tidak banyak ditemukan, bahkan di kalangan profesional. Diam-diam, ia menghubungi kolega lamanya di Jerman, menanyakan tentang nama Aulia. Butuh waktu sehari, dan akhirnya ia menerima balasan. Aulia Rahman, mahasiswa beasiswa unggulan. Salah satu siswa terbaik dari Asia Tenggara. Dikenal sangat cerdas, rendah hati, tapi menghilang mendadak karena alasan keluarga. Herr Klaus memandangi email itu lama. Matanya tak berkedip. Pikirannya kembali pada detik saat Aulia menerjemahkan dokumen bisnis dengan ketenangan luar biasa. Kini semuanya masuk akal. Namun bukan hanya soal akademik yang membuat Klaus tertarik. Ia merasa ada cerita yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bahkan tidak disadari Aulia sendiri. Dan sebagai seseorang yang sangat menghargai loyalitas dan pengorbanan, Klaus tahu, gadis itu menyimpan lebih dari sekadar potensi. Malam harinya, di kamarnya yang sederhana, Aulia membuka kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Isinya beberapa lembar sertifikat yang sudah menguning, surat rekomendasi dari kampus luar negeri, dan satu foto usang, dirinya dan ayahnya di depan rumah kayu, memegang lembar pengumuman beasiswa sambil tertawa bahagia. Air matanya tumpah lagi malam itu. Tapi bukan karena lemah. Karena hatinya tahu, luka yang dulu ia kira sia-sia, ternyata tak pernah benar-benar hilang. Hanya menunggu waktu untuk kembali bicara. Dan kini, masa lalu itu datang bukan untuk menghancurkannya, tapi mungkin, untuk menuntun langkahnya kembali. Ya Allah! Jika dulu aku memilih ibu dan meninggalkan dunia, kini jika engkau izinkan, bolehkah aku kembali melangkah? Sejak mendengar langsung kisah hidup Aulia yang penuh pengorbanan, hati Herr Klaus tak lagi tenang. Ia bukan sekadar investor yang terkesan karena kefasihan bahasa atau kecerdasan akademik. Ada sesuatu dalam diri Aulia yang jauh lebih dalam, kerendahan hati yang nyaris mustahil ditemukan di dunia korporat. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Klaus meminta Aulia hadir dalam pertemuan tertutup bersama tim internalnya. Bukan sebagai petugas OB, tapi sebagai translator, sekaligus pengamat. Alasannya sederhana, katanya, saya butuh seseorang yang tidak hanya paham bahasa, tapi paham makna. Tentu saja berita itu menggemparkan kantor. Seorang OB,
Diminta duduk satu meja dengan CEO internasional dan manajer regional? Tak masuk akal bagi sebagian orang. Tapi kenyataan itu datang tanpa aba-aba. Rani, yang mendengarnya dari kepala HR, langsung membanting map di mejanya. Dia itu OB, bukan konsultan. Ini sudah keterlaluan. Serunya dengan suara tertahan. Tapi di dalam hatinya, api kecemburuan sudah membakar habis sisa logika. Ruang rapat lantai 20 dipenuhi suasana formal yang menekan. Para staf mengenakan setelan jas rapi, menenteng laptop dan grafik proyek. Di tengah ruangan, Aulia duduk dengan pakaian OB yang sama seperti biasa. Hanya kali ini bajunya disetrika lebih rapi dan rambutnya disanggul sederhana. Ia tak membawa apapun kecuali dirinya sendiri dan keberanian yang dipaksa untuk tetap berdiri tegak. Herr Klaus membuka rapat. Bahasa Jerman mengalir deras dari mulutnya, membahas strategi ekspansi, negosiasi lintas negara, dan potensi kolaborasi baru. Dan Aulia menjawab, menerjemahkan, menanggapi, dengan ketenangan luar biasa. Beberapa staf tercengang. Seorang manajer bahkan salah mengartikan istilah kapital rendite, tingkat pengembalian modal, dan Aulia dengan sopan mengoreksi. Klaus hanya tersenyum kecil, lalu menatap Aulia dengan tatapan kagum. Bukan hanya karena kecerdasannya, tapi karena Aulia tidak sombong. Meski ia tahu lebih banyak, meski ia lebih tajam dari kebanyakan orang di ruangan itu, Aulia tidak pernah mengangkat dagunya. Ia tetap bicara dengan suara yang tenang, kepala sedikit menunduk, dan mata yang selalu menyapa dengan sopan. Setelah pertemuan selesai, Klaus menghampirinya secara pribadi. Du hast dich nicht nur verbessert, du bist außergewöhnlich. Kau bukan hanya membaik, kau luar biasa. Aulia menunduk sopan. Terima kasih, Tuan. Klaus mengangkat alis. Jangan panggil aku Tuan. Namaku Klaus. Hari itu, rumor makin liar. Ada yang bilang Aulia akan diangkat jadi staf tetap. Ada pula yang menuduhnya, merayu bos besar. Tapi bagi Aulia, semua itu hanya angin kotor yang tak layak dipikirkan. Yang ia pikirkan hanyalah, bagaimana menjaga niatnya tetap lurus. Namun malam harinya, Aulia duduk di depan kontrakan sambil memeluk lutut. Di pangkuannya, HP jadul menyala pelan, memperlihatkan pesan singkat dari ibunya. Nak, ibu doakan kau setiap hari. Jangan lupa diri. Ya, ingat, kita hidup dari hati, bukan dari gengsi. Aulia menatap langit malam. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Ia mengingat semua rasa. Dicemooh, diuji, lalu diangkat. Tapi semuanya hanya satu putaran roda yang sama. Ya Allah, lirihnya. Jika ini jalan MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hanyut dalam sanjungan. Tapi juga jangan biarkan aku jatuh hanya karena mereka tak suka. Di sisi lain, Klaus mulai menyusun agenda khusus. Makan malam bersama dengan beberapa kepala divisi, dan Aulia diminta hadir. Kali ini bukan untuk menerjemahkan, tapi karena ia ingin mengenal pribadi gadis itu lebih dalam. Sebab dalam hidupnya, Klaus jarang merasa seperti ini. Tertarik bukan karena tampilan atau gelar, tapi karena ketulusan yang terpancar tanpa dipoles. Namun keputusan itu jadi api yang menyulut amarah di balik senyap. Rani, yang merasa posisinya terancam, mulai bergerak. Ia menghubungi bagian keamanan, lalu memerintahkan penyelidikan kecil-kecilan atas latar belakang Aulia. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Siapa tahu ada hal yang bisa kita pergunakan. Bisiknya penuh racun. Ia tidak sadar bahwa tindakan itu akan membuka sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Malam menjelang. Aulia menyiapkan pakaian terbaiknya. Bukan gaun mahal, bukan blazer bermerek. Hanya kebaya sederhana yang dulu ia kenakan saat kelulusan SMA. Ia ingin tetap jadi dirinya sendiri. Saat menatap cermin retak di kamar kontrakannya, ia berbisik. Bukan tentang di mana aku duduk, tapi bagaimana aku duduk dengan tenang. Dan dari kejauhan, angin membawa bisikan malam, seolah memberi tanda bahwa makan malam itu bukan sekadar perjamuan biasa. Malam itu,
Restoran mewah di kawasan elit Jakarta disulap menjadi tempat perjamuan elegan. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit, dinding marmer berkilau, dan lantai mengilap memantulkan cahaya lilin yang hangat. Para tamu berdatangan mengenakan jas mahal dan gaun berkelas. Di antara mereka, hanya satu yang datang dengan kebaya sederhana dan sepatu flat murahan, Aulia. Meski berusaha tenang, langkah Aulia terasa berat. Ia sadar, dirinya berbeda. Ia bukan bagian dari dunia mereka. Tapi malam itu, ia diminta hadir bukan karena status, melainkan karena isi kepalanya dan ketulusan hatinya. Dan itu cukup, setidaknya bagi dirinya sendiri. Klaus menyambutnya dengan ramah di depan pintu. Du siehst wunderschön aus. Kau terlihat cantik. Aulia hanya tersenyum canggung, menunduk sedikit. Terima kasih, Herr Klaus. Di meja makan, beberapa kepala divisi terlihat ragu saat melihat Aulia duduk sejajar dengan mereka. Salah satu manajer sempat berbisik. Kenapa dia di sini? Ini bukan tempat OB. Tapi Klaus hanya menoleh tajam, dan kalimat itu terhenti di tenggorokan. Namun dari kejauhan, di balik pilar restoran, Rani memperhatikan semuanya dengan mata menyala penuh dendam. Rencana yang ia susun sejak 2 hari lalu, kini tinggal menunggu ledakan. Paginya, berita menyebar cepat di kantor. Aulia dicurigai membocorkan data perusahaan. Salah satu staf IT mengaku menemukan login mencurigakan dari akun aulia.r@office.id yang mengakses folder proyek yang seharusnya hanya bisa dibuka oleh tim manajerial. Bukti tangkapan layar disebar lewat email anonim. Suasananya langsung meledak. Gawat! OB nyamar jadi translator. Ternyata mata-mata. Aku udah curiga dari awal. Terlalu sempurna buat ukuran OB. Dia pasti manfaatin perhatian Klaus buat cari data. Aulia dipanggil oleh HR tanpa diberi penjelasan panjang. Tatapan mereka berubah. Tak ada lagi senyum. Tak ada lagi tepukan bangga. Yang ada hanya tatapan curiga dan pertanyaan berlapis. Kami minta kamu jujur. Aulia, apa benar kamu masuk ke dokumen sensitif itu? Tanya HR manager dengan nada datar. Aulia menggeleng. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Pak, saya tidak pernah buka folder yang bukan tanggung jawab saya. Tapi ini tangkapan layarnya. Sela seorang staf sambil memperlihatkan gambar monitor dengan nama akun Aulia. Aulia terdiam. Itu memang emailnya. Tapi ia yakin, itu bukan ia yang melakukannya. Pikirannya mulai kacau. Apakah ada yang sengaja memakai aksesnya? Atau, apakah ini semua memang dirancang? Klaus, yang mendengar kabar itu saat hendak bertolak ke Singapura untuk urusan bisnis, langsung membatalkan penerbangannya. Ia meminta pertemuan tertutup dengan HR dan IT. Di sana, ia meminta penjelasan teknis. Dan semakin didalami, semakin aneh kejadiannya. Login yang dipakai bukan dari perangkat Aulia. IP address-nya berasal dari komputer lantai 5, sedangkan Aulia bertugas di lantai 2 pada jam yang sama. Kamera CCTV pun menunjukkan Aulia sedang membersihkan pantry saat waktu login terjadi. Itu berarti, ini rekayasa, gumam HR dengan wajah tegang. Namun sebelum kesimpulan bulat diambil, Rani datang membawa satu flash disk. Dengan wajah serius, ia berkata, "Saya tidak suka tuduhan, tapi saya merasa bertanggung jawab. Flash disk ini saya temukan di laci meja kerja saya. Isinya, file-file perusahaan. Dan saya tak pernah menyimpannya." Semua mata membelalak. Aulia, menyimpan data di meja Rani? Bagaimana bisa? Tanya salah satu manajer. Saya juga tidak tahu, kata Rani dengan ekspresi penuh kepalsuan. Tapi hanya Aulia yang sering bersih-bersih meja saya. Mungkin dia tidak sengaja. Kata, tidak sengaja. Itu seperti jarum yang menyayat hati Aulia. Ia berdiri, wajahnya pucat, tangan gemetar. Saya tidak pernah menyentuh barang pribadi siapapun. Apalagi menyimpan data perusahaan. Saya tidak tahu menahu tentang flash disk itu. Suaranya pelan tapi tegas. Namun kebenaran kadang tak bisa mengalahkan keraguan yang sudah terlanjur ditanam.
Beberapa hari berikutnya jadi neraka bagi Aulia. Ia dipindahkan sementara dari tugas lobi ke gudang bawah, tanpa penjelasan. Banyak staf menjauhinya. OB lain ikut ragu untuk duduk di sampingnya saat makan. Ia bahkan sempat dilempari kertas bekas dengan tulisan kasar. OB sok pinter pengkhianat. Ia duduk sendirian di toilet yang bau, menatap bayangannya di cermin buram. Di balik kaca itu, ia tak lagi melihat gadis tangguh seperti dulu. Ia hanya melihat seorang anak manusia yang lelah, dituduh atas sesuatu yang bahkan tak ia pahami. Ya Allah, bisiknya pelan, suara tercekat. Kalau ini cara MU mengujiku, tolong jangan biarkan aku benci kepada mereka. Dan malamnya, saat ia pulang ke kontrakan, selembar surat sudah menunggu di bawah pintu. Anda diminta hadir dalam rapat khusus Dewan Internal. Kasus penyalahgunaan data sedang dalam investigasi. Tangannya lemas, tapi hatinya tetap bersandar pada keyakinan yang satu, bahwa keburukan yang disembunyikan manusia tidak pernah bisa lolos dari pandangan Allah. Gedung pertemuan internal kantor hari itu sunyi, terlalu sunyi. Semua staf berkumpul. Bahkan direktur utama yang jarang muncul ikut hadir. Tak ada musik, tak ada basa-basi. Hanya meja panjang dengan kursi-kursi berjejer, dan di tengahnya, satu kursi kosong disediakan untuk seseorang yang kini menjadi pusat perhatian, Aulia. Langkah kakinya terdengar jelas saat ia masuk. Semua mata menatapnya. Sebagian dengan ragu, sebagian dengan sinis, sebagian lagi sekadar ingin tahu, apakah gadis OB itu benar-benar bersalah? Atau ini hanya drama baru yang dibuat untuk mengguncang kantor? HR membuka rapat dengan suara berat. Hari ini kita berkumpul untuk mendengar klarifikasi langsung dari pihak yang dituduh menyalahgunakan akses data perusahaan. Aulia duduk dengan punggung tegak, walau tangan di pangkuannya tak berhenti bergetar. Ia menatap semua orang. Tatapan yang bukan menyalahkan, tapi memohon keadilan. Lalu HR melanjutkan. Bukti sementara menunjukkan ada akses ke dokumen penting menggunakan akun email Aulia. Namun setelah investigasi awal, kami menemukan bahwa akses tersebut tidak berasal dari komputer miliknya. Lalu, sela Rani dari sudut ruangan, berpura-pura kebingungan. Flash disk yang ditemukan di mejaku berisi file perusahaan. Dan dia yang paling sering bersih-bersih di sana. Kita bicara soal motif, bukan hanya alat bukti teknis. Kepala mulai mengangguk. Beberapa mulai ragu lagi. Aulia terpojok. Tapi sebelum ia bisa menjawab, sebuah suara terdengar dari speaker ruangan. Tolong putar rekaman CCTV tanggal 14, pukul 16.32 di lantai 5. Suara itu berasal dari ujung ruangan, Klaus, yang baru saja masuk dengan wajah dingin dan mata tajam. Ia membawa satu flash disk lain di tangannya. HR memutar video yang diminta. Semua mata terpaku. Dalam video itu terlihat jelas. Rani berdiri sendiri di ruangannya, membuka laptop, memasukkan flash disk, lalu menyalin sesuatu. Waktu dan tanggalnya persis dengan akses mencurigakan yang dituduhkan pada Aulia. Terdengar desahan tertahan. Beberapa karyawan menutup mulutnya. Syok. Apa maksudnya? Gumam salah satu staf. Klaus maju, menatap semua orang dengan tenang. Saya sudah curiga sejak awal. Maka saya minta tim saya menelusuri data log server dan rekaman cadangan. Hasilnya, tidak perlu ditafsirkan lagi. Rani bangkit dari duduknya. Wajahnya pucat. Itu tidak seperti yang kalian pikir. Cukup. Potong HR. Rani, Anda sudah menuduh tanpa dasar dan berusaha menjatuhkan staf lain dengan bukti rekayasa. Ini pelanggaran serius. Rani limbung. Ia melihat sekeliling, berharap ada yang membelanya. Tapi semua membisu. Bahkan rekan terdekatnya pun menunduk. Ia mencoba membuka suara lagi, tapi tenggorokannya tercekat. Ia tahu, tak ada tempat untuknya lagi di sini. Aulia menatap layar itu tanpa berkata apa-apa. Ia bahkan tidak menang. Ia hanya lega. Air matanya jatuh tanpa suara. Terima kasih. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Aku tidak perlu membalas. Engkau sendiri yang bicara lewat kebenaran.
Setelah rapat bubar, Aulia duduk sendirian di kursi yang masih hangat. Tapi kali ini, bukan karena tekanan, melainkan karena perasaan lepas. Dari tuduhan yang begitu menyakitkan, beberapa staf menghampiri, mengucapkan maaf. Sebagian bahkan meneteskan air mata. Tapi Aulia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Saya tidak marah. Saya cuma ingin bekerja dengan tenang." Klaus menghampirinya terakhir. "Aulia," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang kaku tapi tulus. "Hari ini kamu tidak hanya membuktikan bahwa kamu jujur, tapi kamu juga membuktikan bahwa integritas itu tidak tergantung pada jabatan." Aulia menatap Klaus dengan mata berkaca. "Terima kasih. Sudah percaya. Saat semua orang ragu, Anda tidak." Klaus tersenyum. "Karena saya juga pernah diperlakukan seperti itu. Saya tahu rasanya." Mereka saling menatap. Bukan sebagai bos dan OB, tapi sebagai dua manusia yang mengerti bahwa luka bisa menyatukan lebih dalam dari status apapun. Malam harinya, di kamar kontrakannya yang gelap, Aulia duduk di lantai dengan sajadah terbentang. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan karena kesedihan, tapi karena syukur yang tak terbendung. "Ya Allah," lirihnya, "Engkau tunjukkan padaku bahwa membalas dengan kebaikan jauh lebih indah daripada menuntut balas dengan dendam." Dan di saat yang sama, di kantor yang kini mulai berubah arah, sebuah keputusan penting sedang disusun, keputusan yang akan mengubah hidup Aulia untuk selamanya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di ruang sidang internal itu. Namun efeknya masih terasa seperti gempa berkekuatan besar yang retaknya merambat ke setiap sudut kantor. Rani dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik, penyalahgunaan akses, dan rekayasa bukti. Ia dipecat secara tidak hormat, tanpa sempat membersihkan meja kerjanya sendiri. Banyak yang mengira setelah itu suasana kantor akan kembali normal. Tapi mereka salah. Sebab sosok Aulia kini bukan lagi Aulia yang sama. Mereka mulai memperhatikan lebih dekat. Caranya berjalan, caranya bicara, caranya menundukkan kepala dengan anggun, caranya menatap dengan penuh perhitungan tapi tetap rendah hati. Bukan seperti OB biasa, bukan pula seperti karyawan entry level, tapi seperti seseorang yang menyimpan sesuatu yang sangat besar di balik diamnya. Dan teka-teki itu akhirnya pecah dalam satu pertemuan penting yang diselenggarakan oleh Herr Klaus, sebuah forum perusahaan lintas negara yang melibatkan para pemegang saham, dewan direksi, dan mitra strategis dari Jerman, Singapura, dan Jepang. Aulia semula hanya diundang sebagai penerjemah. Tapi entah kenapa, ia diminta duduk di kursi terdepan, sejajar dengan para direktur. Ia gugup, tentu saja. Tapi Klaus hanya berbisik pelan padanya. "Percayalah, sudah saatnya semuanya tahu." Acara dimulai dengan presentasi bisnis, grafik pertumbuhan, dan pidato formal dari para petinggi. Namun di penghujung acara, Klaus berdiri dan berjalan ke tengah panggung. Ia tidak membuka presentasi. Ia hanya membawa sebuah dokumen dan satu foto tua. "Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Dia bukan direktur. Bukan juga pemilik saham. Tapi ia menyimpan satu hal yang lebih penting dari itu semua. Warisan darah yang seharusnya kita jaga sejak lama." Ruangan sunyi. Klaus mengangkat foto itu. Wajah semua orang menegang. "Ini adalah sahabat saya, almarhum Bapak Rahman. Salah satu pendiri perusahaan logistik yang saya rintis bersama di tahun 90-an. Sebelum saya kembali ke Jerman dan kami kehilangan kontak karena konflik internal." Ia lalu menoleh ke arah Aulia yang duduk terpaku di barisan depan. "Dan ini adalah putrinya. Satu-satunya pewaris yang sah. Yang selama ini kalian remehkan. Yang kalian anggap tidak lebih dari petugas kebersihan." Suara gemuruh teredam. Beberapa orang menutup mulut. Beberapa yang lain menunduk dalam-dalam, merasa wajahnya terbakar. Aulia berdiri perlahan. Kaki-kakinya gemetar. Ia menatap Klaus dengan mata basah. "Tapi, aku tidak tahu apa-apa soal ini." Klaus tersenyum. "Itu karena ayahmu menyembunyikannya. Ia ingin kamu tumbuh tanpa beban. Tapi sebelum wafat,
Dia sempat mengirim surat kepadaku, berisi harapan agar jika takdir mempertemukan kita lagi, aku bisa menjaga dan menunjukkan jalanmu kembali. Ia menyerahkan dokumen itu kepada Aulia. Di sana tertulis jelas, akta warisan, pernyataan saham, dan surat tangan asli dari sang ayah yang mengalihkan sebagian besar kepemilikan perusahaan kepada putrinya, Aulia Rahman. Seketika semua berdiri. Beberapa dari mereka yang dulu mencibir kini terpaku. Matanya berkaca. Yang selama ini mereka anggap tak layak, ternyata jauh lebih dari yang bisa mereka bayangkan. HR manager menunduk dalam. Saya benar-benar minta maaf, Aulia. Kami tidak pernah menyangka. Beberapa staf lain ikut mendekat. Wajah mereka campur aduk antara malu, kagum, dan bingung harus berkata apa. Tapi Aulia tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Saya memang anak dari seorang pendiri perusahaan ini. Tapi itu bukan prestasi saya. Yang membuat saya tetap bisa berdiri hari ini adalah karena saya pernah jadi OB. Saya pernah disalahpahami, difitnah, dan dijatuhkan. Dan dari sanalah saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari atas, tapi dari dalam. Ruang itu hening lagi. Tapi kali ini, karena semua sedang menahan haru. Malamnya, Aulia duduk di ruang kerja baru yang disiapkan Klaus untuknya. Ia memandangi surat warisan itu sekali lagi, lalu menggenggam foto ayahnya yang telah lama ia simpan. Abi, bisiknya pelan. Aku ngerti sekarang kenapa aku harus ngelewatin semua itu dulu. Karena kalau aku langsung dikasih semua ini, aku nggak akan siap. Tangisnya pecah lagi. Tapi bukan tangis luka, melainkan tangis rindu dan rasa syukur yang menyesak dada. Ya Allah, bisiknya dengan suara lirih. Engkau tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah lupa. Bahkan saat aku merasa paling sendiri, ternyata engkau sedang menyiapkan aku untuk berdiri di tempat ini. Dan esok harinya, saat Aulia masuk kantor dengan setelan sederhana namun elegan, seluruh karyawan berdiri menyambut. Tak ada lagi yang memanggilnya Mbak OB. Mereka memanggilnya dengan satu kata yang benar-benar lahir dari hati. Bu Aulia. 1 minggu setelah pengungkapan mengejutkan di forum perusahaan, nama Aulia Rahman menjadi perbincangan hangat di seluruh lantai gedung. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini bukan karena fitnah. Bukan karena ejekan atau keraguan, melainkan karena kekaguman yang tulus. Namun di balik semua sorotan, Aulia tetap berjalan dengan langkah yang sama. Ia tetap datang tepat waktu. Tetap menyapa satpam dengan senyum. Tetap membawa bekal dari rumah kontrakan. Meski kini, ia memiliki akses ke mobil dinas dan segala fasilitas eksekutif. Bagi sebagian orang, warisan dan posisi adalah kesempatan untuk pamer dan membalas. Tapi tidak bagi Aulia. Kalau aku membalas seperti mereka dulu memperlakukan aku, ucapnya pada Klaus dalam satu obrolan pribadi, berarti aku tak lebih baik dari mereka. Klaus tersenyum kecil. Dan itulah yang membuatmu pantas berdiri di tempat ini. Kau bukan pewaris biasa. Kau adalah pelanjut hati dari ayahmu. Hari Senin pagi, kantor digegerkan lagi, kali ini bukan oleh rumor, tapi oleh pengumuman resmi dari jajaran pimpinan. Aulia Rahman ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan Sosial dan Pendidikan Internal, divisi baru yang dibentuk atas usulannya sendiri. Visinya sederhana, memberi ruang kepada karyawan level bawah untuk berkembang. Ia mulai dengan hal-hal kecil. Semua OB dan cleaning service dikumpulkan dalam ruang pelatihan. Di sana, Aulia berdiri di depan mereka, bukan dengan jas, tapi dengan seragam OB yang sengaja ia pakai kembali. Ia membuka sesi dengan suara yang menahan tangis. Teman-teman, saya pernah berdiri di tempat kalian duduk sekarang. Dan saya tahu betul betapa dunia bisa menutup pintu bagi kita hanya karena tampilan luar. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan keberhasilan saya. Saya berdiri di sini untuk membuka pintu yang pernah ditutup untuk saya, agar kalian bisa masuk bersamanya. Beberapa OB menunduk sambil menyeka mata. Satpam Pak Udin yang dulu membela Aulia di awal karirnya, kini berdiri dan memberi hormat, bukan karena jabatan,
tapi karena rasa hormat yang lahir dari hati. Aulia mengangguk. Saya ingin kalian semua tahu bahwa di tempat ini, kita dihargai bukan karena jabatan, tapi karena hati kita bekerja dengan ikhlas. Di ruang HR, Aulia mengajukan kebijakan baru, program beasiswa internal bagi staf level bawah yang ingin melanjutkan pendidikan. Tak sedikit yang kaget. Apakah ini perlu? Tanya salah satu manajer. Aulia menjawab dengan datar tapi kuat. Saya akan habiskan sisa hidup saya untuk memastikan tidak ada lagi orang yang kehilangan masa depan hanya karena mereka miskin. Dan ia membuktikannya. Dalam waktu 2 bulan, 3 OB dan 2 satpam dikirim ke pelatihan sertifikasi. 5 bulan kemudian, 1 dari mereka diterima sebagai staf administrasi. Perlahan-lahan, gedung kantor yang dulu penuh kasta itu mulai berubah jadi tempat yang lebih manusiawi. Tapi tentu saja, perubahan itu tidak membuat semua orang nyaman. Beberapa manajer yang dulu merasa lebih tinggi, mulai merasa terusik. Ada yang keluar diam-diam. Ada yang mencoba menghasut lagi. Tapi Aulia tak goyah. Ia tahu, meluruskan yang bengkok pasti menimbulkan gesekan. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Dan ia tidak sendiri. Klaus selalu berada di sisinya, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai mitra yang mempercayainya. Bahkan dalam satu momen pribadi, ia berkata, "Aku kehilangan saudara di dunia bisnis. Tapi denganmu, Aulia, aku merasa seperti diberi adik oleh takdir." Malam itu, Aulia pulang ke kontrakan lamanya. Ia belum pindah, meski sudah mampu membeli rumah besar. Ia duduk di lantai, membuka sajadah kecil, dan bersujud lama sekali. Saat ia mengangkat kepalanya, matanya sembab. "Ya Allah," bisiknya, "aku pernah merasa sangat kecil, tak punya siapa-siapa. Tapi kau kirimkan satu demi satu ujian, bukan untuk menjatuhkanku, tapi untuk mengangkatku. Hari ini aku berdiri bukan karena kekuatanku, tapi karena engkau tak pernah meninggalkan aku, bahkan saat semua orang pergi." Tangisnya tumpah lagi, bukan karena luka, tapi karena syukur yang tak bisa lagi ditampung oleh dada. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat dari yayasan tempat ia dulu hampir belajar di Jerman. Di sana tertulis, "Kami mendengar tentang perjalanan Anda. Anda adalah kebanggaan yang tak kami duga. Jika Anda bersedia, kami ingin menjadikan Anda pembicara kehormatan di Forum Internasional Beasiswa tahun ini." Aulia menatap surat itu lama. Lalu menulis balasan dengan kalimat pertama. "Dengan segala kerendahan hati, saya bersedia. Tapi saya akan hadir, mewakili mereka yang tak pernah mendapat kesempatan bicara." Dan begitulah, gadis OB yang dulu hanya dianggap lengkap di balik meja resepsionis, kini jadi simbol harapan. Bukan karena dia mewarisi saham, tapi karena dia mewarisi keyakinan bahwa kebaikan tak pernah sia-sia. Aulia tidak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan tindakan. Ia tidak mendirikan tembok untuk membatasi, tapi membangun jembatan, agar mereka yang dulu meremehkan, bisa ikut berubah. Karena ia percaya, sebagaimana ayahnya dulu pernah berbisik sebelum wafat, "Kamu tak akan pernah miskin, selama kamu punya hati yang besar dan takut pada Allah."